Shalom adik-adik. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Semuanya sudah siap untuk ibadah sekolah minggu? Oke, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau salam sama teman-teman kita yang di rumah, sama papa mama, sama semua yang ada di rumah. Kita mau nyanyi halo halo. Halo halo hello hello lala, apa kabarmu? Halo halo hello hello lala, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo halo. Halo halo hello hello lala, apa kabarmu? Halo halo hello hello lala, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo halo. Halo halo hello hello lala, apa kabarmu? Halo halo hello hello lala, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Oke. Ya adik-adik, kita mau berdoa sama-sama. Ikutin Lausi ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh beribadah kembali bersama-sama. Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Tuhan juga berkati, berikan kami kesehatan agar kami bisa beribadah bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih. Oke. Yuk kita mau nyanyi lagi, kita mau bangkit berdiri lagi. Kita nyanyikan lagu Yesus Sayang Semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Papa, sayang Mama, sayang Kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang Kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Kita nyanyiin lagu ini sekali lagi ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Papa, sayang Mama, sayang Kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Lausa Advent. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Oke.
Selamat pagi adik-adik. Ya, puji Tuhan hari ini kita bisa kembali bertemu di dalam ibadah sekolah minggu. Walaupun kita sekolah minggu dengan fasilitas online ya, kita bersyukur semua sehat. Puji Tuhan, semua sukacita ya. Ya, tadi kita udah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini Lause Advent yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Ya, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, Kau terus masih memberkati kami, Kau lindungi kami, Engkau sertai kami Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur hari ini kami akan bersama-sama duduk tenang di tempat ini, di tempat kami masing-masing untuk mendengarkan cerita firman Tuhan dan belajar bersama. Kiranya Kau memberkati firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yakobus pasal kedua ayat 1 sampai yang ke-13. Nah, lalu saya akan bacakan ayat yang pertama sampai yang ke-9. Ya. Yakobus 2 ayat 1 sampai 9. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada orang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis di dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk tidak memandang muka. Nah, apa itu artinya memandang muka? Apakah itu artinya jika kita berbicara dengan orang lain tidak boleh memandangnya atau menunduk saja? Tentu saja tidak begitu ya. Malah jika sikap kita berbicara dengan orang lain tanpa memandang orangnya, itu nggak baik ya. Jika kita bicara dengan orang lain, justru kita harus memandangnya sebagai bentuk kita menghormati orang tersebut dan memperhatikan apa yang dikatakannya. Entah itu teman kita, orang tua kita, popo, kungkung kita, ya, lause kita harus memandang mukanya saat mereka mengajak kita berbicara. Nah, lalu memandang muka yang dimaksud oleh Yakobus di sini adalah memberikan perhatian lebih terhadap orang tertentu oleh karena hartanya dan mengucilkan orang-orang yang tidak punya. Seperti ayat yang ketiga tadi ya, kita yang udah baca tadi, kita simak sama-sama. Saya bacakan sekali lagi ya, langsung bacakan sekali lagi. Dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silahkan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Nah, di situ jelas ya. Jadi firman Tuhan mengatakan memandang muka yaitu membedakan. Yang kaya dikasih yang baik-baik, yang miskin dikasih yang jelek-jelek. Ya, itu nggak boleh. Nah,
sikap mereka ini tidak baik untuk ditiru ya adik-adik ya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Yakobus memperingatkan bagaimana seharusnya di dalam persekutuan orang percaya, orang-orang Kristen Yahudi kala itu harus bisa menjaga sikap dan perilaku di tengah-tengah persekutuan. Ya, karena persekutuan Kristen waktu itu terdiri dari berbagai golongan, tidak hanya satu golongan saja ya. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kedudukannya tinggi, ada yang cuma orang biasa, bahkan ada yang janda, pengemis. Ya, mereka ada yang pakaiannya bagus, tapi juga ada yang pakaiannya lusuh, kurang bagus. Nah, mereka terlihat mengasihi orang yang kaya dengan memberikan penghormatan dan menghina mereka yang miskin. Padahal semua harus diperlakukan sama ya, baik saat menyambut, menyapa, memandang teman, bagaimanapun keadaannya. Oke. Nah, yuk, Lausa ajak adik-adik di rumah bermain lawan kata. Ya, pasti bisa ya lawan kata ya. Antonim. Nah, coba kalau lawan katanya besar apa? Iya betul, kecil. Kalau tinggi-tinggi, ya pendek. Kalau lawan katanya banyak, sedikit. Oke. Kalau lawan katanya kaya, miskin. Ya. Kalau gemuk, kurus. Nah, ya adik-adik, dari permainan kita tadi ya yang singkat itu, kita lihat bahwa inilah keadaan yang ada di sekitar kita ya. Ada perbedaan-perbedaan yang banyak di sekitar kita. Ya, tadi ada yang gemuk ya, kayak Lausa yang gemuk, ada yang kurus, ada yang kaya, ada yang miskin ya, ada yang tinggi mungkin badannya, ada yang pendek ya. Nah, di situ ada perbedaan. Nah, lalu bagaimana sikap kita atas perbedaan kita dengan teman-teman? Ya, mungkin di sini teman-teman adik-adik semua tinggi-tinggi. Nah, gimana adik-adik merespon teman-teman yang pendek-pendek? Nah, sebenarnya kita tidak boleh membedakan. Kita sama semua ya. Nah, ada yang tahu gak? Kemarin ya, beberapa minggu yang lalu, tanggal 17 Agustus itu hari apa ya? Ada yang tahu? Nah, betul. Tanggal 17 Agustus kemarin kita memperingati hari kemerdekaan bangsa kita. Yang keberapa? Ada yang tahu? Iya, bangsa Indonesia ulang tahun yang ke-75. Nah, adik-adik yo, langsung mau tanya nih, siapa yang bangga jadi warga Indonesia? Angkat tangan. Iya, semuanya bangga ya jadi warga Indonesia. Nah, Indonesia adalah bangsa yang besar dan memiliki keberagaman yang sangat luar biasa. Ada lebih dari 300 kelompok suku bangsa di Indonesia. Wah, banyak ya. Nah, dan bahasa daerah yang ada di Indonesia itu ada sekitar 718 bahasa. Jadi nggak cuma ada sedikit bahasanya, banyak. Nah, wah, banyak banget ya. Nah, belum lagi kebudayaannya, banyak sekali. Negara kita ini adalah negara yang sangat banyak perbedaan ya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diajarkan untuk tidak membeda-bedakan teman ya. Kita hidup di Indonesia ini banyak sekali macam teman-teman kita. Ada yang berasal dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Maluku, mungkin Ambon, ada yang dari Jawa, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Papua, ya mungkin ada di Nusa Tenggara dan lain-lainnya. Banyak sekali teman-teman kita, teman di sekolah, teman di sekitar rumah kita, atau juga teman-teman yang ada di kelas sekolah minggu ya. Sekarang kita mengerti bahwa teman kita yang kaya, teman kita yang sederhana, teman yang pakaiannya bagus, atau teman yang pakaiannya biasa ya, itu semua harus kita hargai dan kita hormati sebagai saudara. Nah, meski kita berbeda, namun Tuhan Yesus sayang kepada kita semua ya. Kita harus mengerti bahwa Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan kita. Jadi adik-adik dan teman-teman yang lainnya, Tuhan Yesus sayang kepada kita ya.
Nah, sebagai penutup nih, Lause mau ajak adik-adik di rumah untuk beraktivitas ya sedikit ya. Yuk, siapkan dulu satu kertas dan satu pen atau pensil ya. Ambil, Lause kasih waktu sebentar untuk ambil satu kertas dan satu pensil. Mungkin kalau terlalu cepat videonya bisa di pause dulu, nanti dilanjutin kalau udah siap ya. Satu kertas dan satu pen atau pensil ya. Nah, kalau sudah, Lause minta adik-adik tulis dan isi biodata kalian di lembar kertas tersebut ya. Isi ya, tulis isi, nanti Lause kasih clue-nya apa yang harus diisi ya. Oke, siap? Nah, yang pertama, tulis siapa namamu ya, nama lengkap ya. Siapa namamu? Oke, tulis nama lengkap. Oke, sudah? Ya, kalau sudah, yang kedua, tulislah nama sekolahmu. Ya, nama sekolahannya. Ya, kalian sekolah di mana? Tulis di situ. Oke, sudah. Lalu yang ketiga, sekarang adik-adik kelas berapa? Ya, tulis di situ kelas, titik-titik itu diisi kelas berapa ya. Sudah? Oke, kalau sudah, yang keempat, tulislah hobi kalian. Ya. Hobi kalian, kesukaan kalian ngapain sih? Ya. Mungkin kalian suka bersepeda, mungkin kalian suka main game, atau mungkin kalian suka main musik, hobi menyanyi dan lain-lain. Tulis di situ ya, satu aja. Ya. Nah, yang kelima, tulis di kota mana adik-adik dilahirkan. Ya. Di kota mana? Kalau Lause di Cirebon. Ada yang dari Cirebon? Nah, kalau adik-adik di mana? Tulis di Jakarta, di Bandung, di Semarang, mungkin di Pontianak, mungkin di Bangka, Belitung dan lain-lain ya. Tulis kota mana kalian dilahirkan. Oke, yang keenam, yang terakhir, tulisnya begini. Siapapun kita, apapun hobi kita, kita adalah anak titik-titik. Nah, titik-titiknya kalian tahu ya, kita adalah anak. Iya, oke. Sudah? Nah, dari aktivitas hari ini, intinya tidak ada yang sama di antara kita. Mungkin kita berbeda namanya, pasti beda ya. Lause Advent, mungkin yang di rumah ada yang namanya Jojo, ada yang namanya Dev, ada yang namanya banyak lah ya, namanya banyak sekali. Pasti berbeda-beda namanya. Mungkin ada yang sama 1, 2, tapi kebanyakan nama kita berbeda dengan yang lain. Terus sekolah kita mungkin berbeda ya. Ada yang di sekolah negeri, ada yang di sekolah swasta, namanya A, B, C, D, banyak sekali sekolah. Kita mungkin beda di sekolahnya. Atau hobinya yang ketiga, kita beda-beda semua. Ada yang suka membaca, ada yang suka hobinya menyanyi, ada yang suka misalnya bersepeda dan lain-lain. Ya. Tapi di nomor 6, meski adik-adik memiliki latar belakang yang berbeda, ternyata kita sama. Kita disebut sebagai anak-anak Tuhan yang sangat dikasihinya. Nah, jadi intinya, maka perbedaan tidak boleh menjadi alasan kita sombong dan merendahkan orang lain, teman-teman kita. Oleh karena itu, mari kita berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Karena Tuhan pun tidak membeda-bedakan anak-anaknya. Jadi kita semua sama disayang Tuhan. Oke? Nah, adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita semua belajar ya. Jadi mulai sekarang jangan membeda-bedakan teman. Ya, mau teman itu kaya atau miskin, atau teman itu mungkin dari asalnya tidak sama dengan kita, latar belakangnya gak sama dengan kita, tapi kita harus menyayangi dia karena Tuhan juga sayang kepada mereka. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas firman Tuhan hari ini. Kami diajarkan untuk kembali melihat bahwa Engkau adalah Tuhan yang menyayangi semua anak di dunia ini.
Ajar kami Tuhan untuk tidak membeda-bedakan teman-teman kami. Mungkin kami masih sering membedakan, kami hanya mau bermain dengan teman-teman yang kami sukai. Tapi melalui firman Tuhan hari ini kiranya dapat menegur kami Tuhan, agar kami sadar, agar kami menerima teman-teman kami yang lain yang mungkin belum berteman dengan kami menjadi sahabat kami. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan hari ini yang menyadarkan bahwa kami harus mengasihi sesama kami tanpa memandang muka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, bye-bye. Nah, adik-adik gimana nih yang tadi sudah Lausa Advent cerita? Bagus ya pastinya, kita bisa belajar sama-sama. Nah, untuk meresponi firman Tuhan yang tadi sudah diceritakan, kita angkat pujian Yesus cinta semua anak. Ibadah sekolah minggu kita ini udah selesai nih. Yuk kita mau berdoa sama-sama untuk menutup ibadah kami ya. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, kami boleh ibadah bersama-sama dan kiranya Engkau berkati aktivitas kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Dadah.